Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya dan Urip Haryanto dan Muhammad Haji Khalifah akan memberikan sedikit pandangan tentang isu hukum yang terdapat dalam tubuh Komisi Yudisial yang bertemakan yaitu Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi. Nah, di sini saya Urip Haryanto sebagai kelompok kontra terhadap isu hukum tersebut dan Muhammad Haji Khalifah sebagai kelompok pro terhadap isu hukum tersebut. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, kami akan memberikan sedikit pandangan tentang isu hukum ini. Baiklah, terima kasih kepada saudara Urip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis, yang mana landasan filosofis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada tanggal 9 November 2001 saat sidang tahunan MPR RI yang mengesahkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan mengumumkakan bagaimana alasan-alasan saya bisa kontra terhadap isu hukum ini. Yang pertama, alasan filosofis. Alasan filosofis yang saya gunakan di sini adalah asas pembagian kekuasaan atau check and balances, di mana seperti kita ketahui semuanya, prinsip ini merupakan untuk saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan, di mana satu dengan yang lain. Asas ini juga di mana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika meyakini adanya pelanggaran terhadap hak. Nah, mengapa asas ini yang saya gunakan? Karena hakim konstitusi tidak ada lembaga yang secara hukum bisa mengawasinya. Beda dengan hakim agung, langsung diamanatkan oleh konstitusi kita, diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini tidak terjadi dalam hakim konstitusi? Tentu hal ini sudah menciderai asas pembagian kekuasaan atau check and balances. Jika tidak diawasi, hakim konstitusi ini tentunya akan melaksanakan kewenangannya dengan bisa jadi sesuai kehendaknya, karena tidak ada suatu lembaga yang lain bisa mengawasi dan mengontrol kinerja hakim konstitusi itu sendiri. Baiklah, mengenai landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Tidak masuknya hakim konstitusi dalam pengawasan Komisi Yudisial adalah berdasarkan tinjauan sistematis dan penafsiran atau original intent. Perumusan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Memaparkan alasan yuridis terkait mengapa saya kontra terhadap isu hukum ini. Isu hukum yuridis yang pertama yang saya gunakan di sini adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jika Indonesia adalah negara hukum, berarti juga Indonesia menganut prinsip negara hukum. Di mana prinsip-prinsip negara hukum itu ialah
asas legalitas, di mana kita sudah pahamlah tentang asas legalitas. Yang kedua yaitu penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pemerintah terikat pada hukum yang berlaku. Yang terakhir yaitu pengawasan yang ketat terhadap hakim yang memiliki kewenangan yang bebas dan mandiri. Nah, poin yang keempat yang mendasari bahwa KY seharusnya mengawasi setiap hakim-hakim yang bekerja di Mahkamah Kehakiman di Indonesia, tidak terkecuali konstitusi. Sedangkan dalam amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, hal itu tidak terjadi dengan demikian, melainkan KY hanya berfungsi sebagai pengawas Hakim Agung. Nah, pertanyaannya, kenapa Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh Hakim Agung secara langsung? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Landasan yuridis yang kedua yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, di mana poinnya itu sistem konstitusional kita yaitu pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, jika KY tidak mengawasi hakim konstitusi, kekuasaan yang absolut akan sangat mungkin terjadi. Karena tidak ada lembaga yang sifatnya bersifat absolut dalam sebuah konstitusi. Nah, hal ini juga bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara Urip, mengenai landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologi merupakan sesungguhnya masyarakat fakta empiris yang mengenai perkembangan, masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Selain itu, dengan menjadikan perilaku hakim konstitusi sebagai objek jika pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi terganggu dan tidak dapat bersikap imparsial, khususnya jika ada sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dengan lembaga lain. Baiklah, mungkin hanya itu saja Saudara Urip yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Akan memaparkan dasar saya selanjutnya yaitu dasar sosiologis, di mana hal inilah menjadi fakta yang sebenarnya terjadi di tubuh Mahkamah Konstitusi jika Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi. Fakta yang pertama yaitu di mana tahun 2013 terjadi operasi tangkap tangan terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar, oleh KPK karena diduga tersangkut kasus suap sengketa pemilu kada Gunung Mas dan Lebak. Nah, hal ini terjadi dengan secara nyata jika Komisi Yudisial tidak mengawasi hakim konstitusi dan hanya berfokus terhadap hakim agung saja. Nah, inilah akibatnya. Si hakim konstitusi bebas untuk melakukan penyelewengan kekuasaan dan kewenangan yang ia miliki, sehingga tidak ada pengawasan yang kuat terhadap hakim konstitusi yang bisa dilakukan Komisi Yudisial, yang seharusnya Komisi Yudisial harus memperjuangkan untuk bisa mengawasi setiap hakim-hakim yang bertugas dalam kehakiman negara Republik Indonesia. Kasus ketiga yaitu Patrialis Akbar yang juga tertangkap oleh KPK dalam jual beli dagang perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, hal ini sangat riskan ketika Komisi Yudisial sudah bekerja dengan baik dalam mengawasi hakim agung. Ternyata
tidak bisa mengawasi hakim konstitusi. Nah, saya kira hakim Komisi Yudisial harus diperkuat dengan cara mengawasi hakim konstitusi, di mana Komisi Yudisial yang seperti kita tahu tidak ada wujudnya tapi tidak ada batang hidungnya. Nah, hal ini yang kita sesalkan. Dampak terhadap pendirian atau pembentukan Komisi Yudisial tidak berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami paparkan dalam pandangan kami kali ini. Semoga pandangan kami ini dapat menjadi pencerahan untuk kawan-kawan mengenai isu hukum Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hukum hakim konstitusi, dan menjadi tolak ukur kawan-kawan dalam mempelajari hukum tata negara lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.